Gue tuh kurang sabar apa coba? Dia aja yang gak tahu diri. Udah keterlaluan banget. Gue udah gak kuat lagi. Kira-kira apakah Anda familiar dengan kata-kata atau kalimat-kalimat tadi? Apakah kita sering dengar, atau mungkin kita sendiri yang suka ngucapin? Karena apa? Mungkin kita udah stres ketemu dengan orang-orang yang kita lagi-lagi ketemu dia. Setiap hari ketemu dia. Konflik yang tidak terselesaikan makin tajam dan akhirnya membuat hubungan semakin gak bagus. Hari ini kita akan ngebahas tentang hubungan. Kenapa? Karena isu ini penting, hampir terjadi di semua tipe hubungan, baik orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami dengan istri, atau menantu sama mertua. Kalau Anda salah satu dari orang-orang, kelompok orang yang tadi saya sebutkan, Anda wajib untuk dengar firman Tuhan ini. Judulnya bukan soal salah siapa, tapi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kalau Engkau boleh pertemukan kami secara online, secara virtual. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada pemulihan yang daripada Engkau, boleh Engkau nyatakan. Dan sebagai domba-Mu Tuhan, kami siap buat belajar firman Tuhan dan kami boleh menjadi domba yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan buka di Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, hari ini judulnya bukan soal salah siapa. Dan kita mau mengacu kepada standar kasih yang paling sempurna, satu standar kasih yang gak ada duanya, gak ada yang bisa saingin, tapi biarlah itu jadi standar kasih kita semua, yaitu standar kasih Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan karena kita sudah sedikit berubah, bukan karena kita mungkin lebih baik dibandingin yang lain, tapi karena memang Tuhan mengasihi kita. That's it. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Hari ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan standar kasih? Bagaimana kita bisa mengampuni, memaafkan seperti Yesus hari ini boleh menerima saya dan saudara? Ada 3 poin ketika kita bicara soal hubungan. Ya, bukan soal salah siapa. Tapi yang pertama, buat Tuhan hubunganmu, hubungan Anda itu penting. Tuhan mau untuk kita sebagai umat manusia itu punya yang namanya relasi. Berelasi, berhubungan. Dengan siapa? Ya dengan sesama manusia. Secara khusus nanti kita akan bahas tentang hubungan rumah tangga. Tapi pertama-tama yang namanya relasi itu penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam proses penciptaan, Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Sebelumnya Tuhan ciptakan terang. Katanya jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Selalu di ujungnya itu Tuhan bilang, Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tunas muda, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, benda penerang, binatang di laut, di darat, di udara. Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, jadi. Dan Tuhan selalu tutup ya dengan kata-kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sampai kepada penciptaan manusia. Apakah baik juga? Baik juga ya. Dan manusia nggak diciptakan kemudian selesai begitu saja ya. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia diciptakan dan dikasih tugas. Nah, waktu manusia diciptakan dan dikasih tugas, artinya apa? Tugas itu berlaku untuk saya dan saudara. Untuk kita semua sampai hari ini masih mengemban tugas yang sama, yaitu mengusahakan dan memelihara taman. Cuman bentuk tamannya beda ya. Kapan waktu kita boleh bahas tentang kerja, bagaimana kita hari ini mengelola, mengkultivasi taman, yaitu dunia ya, tempat kita tinggal. Tapi
Saya mau kita lihat ya di ayat selanjutnya, di Kejadian 2 ayat 18. Ketika manusia udah dikasih tugas, Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong ya baginya yang sepadan dengan dia. Jadi setelah ini diciptakan baik, ini diciptakan itu baik, ini diciptakan itu baik, baik, baik. Kemudian di ayat 18 pasal yang kedua, Tuhan bilang, tidak baik ketika manusia hanya seorang diri saja. Jadi buat Tuhan, ya, manusia itu didesain memang untuk berelasi, untuk menjalin hubungan. Ya, dan hubungan itulah yang membuat kita akhirnya dikenal hari ini sebagai makhluk sosial, social creature. Dan waktu kita makhluk sosial, artinya kita punya kesaling tergantungan, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya, secara jasmani maupun secara emosi. Kalau secara jasmani paling simpel, paling sederhana. Hari ini saya duduk di atas kursi, Bapak Ibu mungkin duduk di sofa, di kursi, mungkin di tempat tidur ya, sedang duduk. Tempat kita duduk aja, Bapak Ibu, kalau kita bikin sendiri, kebayang nggak? Saya tuh harus pergi ke hutan, kemudian tebang pohon, ya. Setelah itu saya bentuk ya, jadi potongan-potongan kayu, kemudian saya pakunya dari mana? Mungkin saya harus bikin dulu tuh, saya harus tambang, sampai akhirnya jadi kursi tempat saya duduk. Gak lucu tentunya, tapi itu yang dialami oleh manusia zaman dulu, waktu belum ada teknologi seperti sekarang. Akhirnya mereka bahu-membahu, mereka berhubungan, mereka menjalin kerjasama, sehingga ada yang jago bikin kursi, ada yang jago bikin misalnya makanan, ya. Hari ini entah Bapak Ibu udah makan atau belum, tapi kalau kita makan at least nasi aja. Kebayang kita harus nanam padi dulu, kita harus punya sawah, kemudian kita tunggu dulu, oke? Dan akhirnya kita bisa punya beras dan kita olah jadi nasi. Prosesnya panjang, tapi karena hari ini kita yang manusia ini sudah diciptakan untuk berelasi. Karena relasi itulah kita boleh ada dan hari-hari ini hidup kita jadi jauh lebih mudah. Itu baru bicara soal kebutuhan jasmani. Bagaimana dengan kebutuhan emosi? Ya, ketika kita berelasi dengan orang, kita tuh sedang membantu diri kita sendiri untuk mengalami yang namanya pertumbuhan. Karakter kita diuji di situ, ya, kita jadi pribadi yang lebih dewasa. Ada firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu nggak cuma bicara di konteks yang, wah kayaknya kalau ditajemin tuh sakit, kemudian baru jadi lebih baik. Enggak juga, ya. Kalau hari ini kita ada dan berelasi dengan orang-orang yang sehat, orang-orang yang bagus secara kerohanian, spiritualnya, karakternya bagus, maka kita pun akan bergaul dengan mereka dan kita akan menjadi lebih baik. Nah, kebayang kalau ada orang-orang yang nggak berelasi atau sangat minim relasinya, itu biasanya orangnya agak aneh, ya. Kita temukan ini orang kok ngobrol rada nggak nyambung, terus kemudian ya pemikirannya juga agak aneh. Jadi bersyukur Bapak Ibu, kalau hari ini kita punya orang-orang di sekitar kita, at least mereka lah ya yang jadi partner kita sebagai manusia boleh berelasi. Nah, setelah kita tahu nih, jadi ini pesan yang pertama bahwa hubungan kita itu penting ya di mata Tuhan, dan saya berharap kita semua boleh sama-sama ngerti. Walaupun nih mungkin juga waktu lagi denger firman Tuhan ini Bapak Ibu ada yang bilang gini, Ray, tapi kayaknya enggak deh kalau sama orang yang satu ini, yang mungkin ada di sebelah Bapak Ibu waktu lagi nih menyaksikan ya khotbah ini. Saya berharap enggak ya. Tapi kalau misalnya pasangan saya ini mungkin apa saya salah pilih dulu gitu kan. tenang dulu ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas kemudian. Tapi di poin ini ya kita mau sama-sama clear bahwa hubungan kalian itu penting ya. Seperti apapun kondisinya hari ini, buat Tuhan mau Anda berelasi, saya berelasi, dan pakai standar kasihnya Tuhan Yesus. Nah, termasuk artinya dengan pasangan yang atasnya Bapak Ibu sudah berjanji ya untuk sehidup semati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi kayaknya udah nggak terselamatkan, Ray. Kayaknya udah terlalu kompleks, terlalu berantakan, terlalu nggak ada harapan, nggak ada titik terang. Saya mau bilang, seringkali cara kita ngelihat sesuatu itu beda sama cara Tuhan melihat. Bapak Ibu ingat bangsa Israel yang mereka lihat adalah laut Teberau. Tapi Tuhan lihat ada jalan. Hari ini kalau kita ngerasa nggak ada harapan, percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan keadaan
hubungan rumah tangga Bapak Ibu. Kalau kita mau bersandar, kita mau datang sama Tuhan, kita bersujud di hadapan Tuhan, menyerahkan semua sama Tuhan. Percaya, ya, dalam firman Tuhan ada begitu banyak hal-hal yang boleh memandu kita menjadi prinsip-prinsip dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan kita boleh ngalamin yang namanya pemulihan. Jadi kalau misalnya menurut Tuhan, hubungan itu penting, ya, hubungan Anda penting. Apakah menurut kita penting? Ini jadi pertanyaan. Karena ada banyak orang yang ngerasa bahwa hubungannya, ya, nggak lebih penting daripada soal di mana naruh baju, di mana atau bagaimana cara menggunakan pasta gigi. Seringkali rumah tangga berantem gara-gara urusan seperti itu. Oke, seringkali karena urusan cucian piring, seringkali karena urusan cucian baju. Sehingga tidak sedikit dalam konseling rumah tangga yang namanya dapur dan kamar mandi itu adalah medan pertempuran. Ya, saya nggak berharap ini terjadi ya dalam rumah tangga saudara, tapi kalau misalnya ya, coba tanya kembali sama diri kita sendiri, apakah hal-hal itu lebih penting daripada hubungan kalian? Oke, yang kedua, jadi yang pertama kita sepakat bahwa hubungan itu penting. Yang kedua, bukan soal salah siapa, tapi minta maaf dan memberi maaf itu adalah latihan setiap hari kalau kita membangun yang namanya hubungan. Saya ulang, poin yang kedua yang kita mau belajar. Meminta maaf dan memberi maaf itu adalah latihan setiap hari ketika kita mau membangun sebuah hubungan. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk berelasi dengan seseorang, selama orang tersebut adalah manusia, maka kita perlu siap kecewa. Ya, karena manusia itu bukan seorang pribadi, bukan satu pribadi yang kita bisa berharap dan seperti Tuhan itu tidak mengecewakan, tapi manusia sesempurnanya, sebaik-baiknya, ya, seindah-indahnya. Kita ngelihat hubungan waktu zaman pacaran, zaman kita awal-awal menikah, seindah-indahnya, ya, sebagus-bagusnya tempat kita pergi honeymoon. Saya mau bilang bahwa orang tersebut bisa dan akan mengecewakan kita. Aduh, ini nggak enak banget ya. Kayaknya buat yang baru married nih, aduh ini apa ini ya. Tapi percayalah ya, bahwa manusia itu akan mengecewakan. Sehingga dibutuhkan keberanian untuk meminta maaf. Meminta maaf itu adalah ujian buat kita. Apakah kita hari ini sadar bahwa kita juga adalah manusia yang masih bisa buat salah? Kalau kita sadar, iya sih, gue juga masih bisa buat salah. Artinya apa? Mungkin hari ini saya yang salah, dia yang salah, besok bisa saya yang salah. Jadi sebetulnya untuk kita berani untuk minta maaf saat kita salah, itu ujian buat kita. Apakah kita sadar bahwa kita masih manusia? Oke? Yang berikutnya, ketika kita mau belajar untuk memaafkan, ya, memaafkan. Memaafkan di sini butuh kebesaran hati, Bapak Ibu. Butuh kebesaran hati. Ini juga ujian, ya, untuk seberapa jauh kita sudah menghayati kasih Kristus. Nah, lucunya Bapak Ibu, ada banyak orang bilang, ya saya anak Tuhan, saya sudah terima Tuhan, saya menyadari Kristus mati buat saya. Tapi apakah dia sadar bahwa Kristus mati buat dosa-dosanya yang busuk, dosa-dosanya yang bejat, dosa-dosanya yang maaf mungkin brengsek, nggak termaafkan, tapi Tuhan maafin. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang kotor, sampah dulunya, lalu kita diangkat karena kita diperdamaikan dengan Allah. Kita ngalamin untuk kasih Allah yang betul-betul terima kasih Tuhan. Dan kita mau jadikan ini sebagai standar kasih kita. Maka nggak ada kesalahan yang terjadi yang orang lain pernah lakukan yang nggak bisa kita maafkan. Lu nggak tahu, Rey, situasinya di rumah tangga gue seperti apa. Sebelum Bapak Ibu sampaikan situasi Bapak Ibu, saya mau bilang termasuk itu, termasuk yang belum saudara sampaikan, termasuk kasus itu, termasuk permasalahan itu, termasuk keterlaluan yang itu. Ya, Tuhan udah mati buat kita. Mau nggak hari ini kita juga punya kebesaran hati untuk memaafkan? Tentu bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Ya,
Di Yohanes 1 ayat 8 bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita nggak bisa kita perlu mengakui, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Dan apa? Artinya kalau kita berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan, dan Tuhan ya dengan kasih-Nya itu mau mengampuni kita, maka orang yang bersalah kepada kita pun perlu kita maafkan. Ya, hari ini sekali lagi hari ini mungkin dia yang salah, besok bisa jadi kita yang salah. Ya, buat sebagian kita mungkin honeymoon udah sesuatu yang terlalu lama ya, mungkin 10-20 tahun. Buat sebagian mungkin baru setahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu. Buat saya dan istri saya, kami 8 tahun yang lalu, ya. Dan membangun rumah tangga itu bukan 1-2 tahun, ya. Butuh waktu bertahun-tahun, ujiannya berpuluh tahun, dan akhirnya saya ingat Bapak Gembala sering sampaikan dalam pelayanan atau bimbingan pranikah atau pada saat janji nikah. Kalau Bapak Ibu notice, perhatikan ada kata-kata begini. Pada saat mencintai atau tidak mencintai, wih, janji nikah kok ngomong tidak mencintai, bagaimana ceritanya? Ya, Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sana adalah ketika kita merasakan kita mencintai dia. Bisa jadi dalam perjalanan rumah tangga kita udah nggak cinta lagi tuh. Kenapa? Rasa itu up and down, rasa itu naik turun. Kalau kita lagi kecewa, kita sebel, kita mungkin sedih, aduh boro-boro dah ya kita ngerasain kita mencintai dia. Tapi janji nikah, ingat ya Bapak Ibu ya, kita mendasari pernikahan kita itu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar keyakinan bahwa orang tersebut adalah orang yang akhirnya memang Tuhan ya, dan kita putuskan untuk menjalani hidup bersama-sama dengan dia. Nah kita udah janji, gak ada yang bisa batalin ya. Nah jadi seperti halnya akhirnya hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita berdosa, kita datang sama Tuhan, kita mengaku dosa kita, dan kita dibebaskan dari konsekuensi dosa. Dan tidak ada sesuatu apapun, kejadian apapun, siapapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Begitulah ya semestinya antara kita dengan pasangan kita. Jangan ada apapun yang bisa memisahkan. Ya Bapak Ibu ya, Saudara, saya percaya kalau kita punya kebiasaan yang nomor 2 ini nih, yaitu kebiasaan memaafkan, ya, memberi maaf dan meminta maaf. Maka saya percaya akhirnya Tuhan boleh terus bekerja dalam hidup rumah tangga kita, dan kita boleh terus berproses. Nah, ketika kita melakukan yang namanya kesalahan Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan kesalahan atau ketika ada pasangan kita yang melakukan kesalahan, kecenderungan kita itu seringkali bilang begini, saya sih nggak salah, dia yang salah. Dan ketika kita menemukan ya kesalahan dia, kita mencari lagi kesalahan yang lain, dan kita membesar-besarkan kesalahannya. Nah saya berharap ini nggak jadi habit, ini nggak jadi satu kebiasaan. Tapi pada waktu kita salah, Bapak Ibu ya, pada waktu kita salah, simply kita lakukan yang namanya minta maaf. Maaf yang seperti apa? Maaf yang tulus Bapak Ibu. Daud juga melakukan kesalahan, dan Daud datang sama Tuhan di Mazmur, dia bilang, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi datang, ya kalau kita salah sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita minta maaf. Kita minta maaf secara tulus. Tapi kalau salahnya sama manusia, datang sama manusia. Datang sama pasangan, datang sama orang tua. Datang mungkin sama orang yang kepadanya kita berelasi, dan kita bilang kita minta maaf secara tulus tentunya. Ya, saya percaya waktu Mazmur ini ditulis, Daud mungkin sambil menangis, Daud sambil betul-betul dalam sikap yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia menyesal. Tapi juga jangan kita minta maaf sambil cengengesan, ya. Nanti itu akan menimbulkan masalah yang baru. Minta maaflah dengan tulus. Minta maaf karena memang kita menyadari kita juga salah. Nah, kalau kita ngerasa benar Bapak Ibu, ini kan yang seringkali terjadi ya. Tapi dah gue bener. Nah, coba Bapak Ibu ya di poin yang kedua ini, cari bagian di mana kita salah, ya.
cari bagian di mana kita salah, lalu kita minta maaf. Loh, emangnya kalau gue bener, gue bisa salah juga? Kalau saya bener, apakah saya bisa sekaligus saya juga salah? Bapak Ibu, poin yang ketiga. Bukan soal salah siapa, tapi memang akhirnya nggak ada satu pihak yang benar-benar benar ataupun benar-benar salah. Nggak ada tuh, ya, orang yang benar-benar benar atau benar-benar salah. Ketika kita melakukan hal yang benar, ya, kemudian terjadi konflik, ada part juga tuh, ya, biasanya kesalahan kita. Cuman mungkin terlalu kecil sampai kita nggak notice atau memang kita nggak sadar aja, ya. Tapi kalau misalnya orang lain salah sama kita, sebetulnya ada juga sih mungkin hal-hal yang benar yang kita nggak perhatikan. Ya, kenapa bisa kita bilang seperti ini? Di Pengkhotbah 7 dikatakan ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, ya, siapa di sini di antara kita yang bilang saya nggak berbuat dosa? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Nah, di Roma 7 ayat 18 bilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, kata Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, saya dan Bapak Ibu, saudara semua adalah manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kecenderungan kita, Bapak Ibu, itu melakukan yang salah. Yang enak buat diri kita sendiri, don't care buat orang lain. Nggak peduli orang lain rasa atau pikir apa. Itu kecenderungan kita sebagai manusia yang berdosa. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu buat baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus punya kebesaran hati, ya, untuk mendeklar bahwa saya manusia dan saya pasti berdosa dan saya pasti berbuat salah. Siapa di antara kita hari ini yang merasa bahwa hari ini kita nggak bisa berbuat salah? Ya, Bapak Ibu, sekali lagi pasti ada kesalahan di pihak yang benar dan pasti ada kebenaran di pihak yang salah. Jadi mari kita sama-sama boleh introspeksi, ya. Dan yang jadi salah adalah ketika kita merasa bahwa kita pasti benar dan orang lain salah. Ini sering kali kita temukan, ya, bahkan mungkin sedang kita rasakan. Dan dia, gua mah udah gini. Gua kurang apa? Aduh, Bapak Ibu, ya. Saya berharap hari ini kita boleh sama-sama dikoreksi oleh firman Tuhan, termasuk saya, Bapak Ibu, ya. Nah, gimana kalau misalnya udah ada yang minta maaf tapi dia nggak mau maafin? Kita udah minta maaf nih, ya. Jadi sorry deh. Tapi dia nggak mau maafin. Bapak Ibu, meminta maaf itu bukan buat dia pertama-tama, tapi buat kita. Oke, perdamaian yang ideal itu adalah ketika ada yang minta maaf, kemudian maafnya diterima. Tapi kan seringkali nggak seperti itu. Ada aja bagian-bagian di mana kita minta maaf, dia nggak maafin. Oke, saya mau bilang ketika kita memaafkan, itu buat kita loh. Itu latihannya buat kita. Kita ngalamin kedewasaan. Kita udah melakukan apa yang Tuhan mau. Karena di Matius 5 ayat 23 bilang, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di mezbahmu. Artinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu sedang ibadah, tinggalkan ibadahmu, tinggalkan doamu, ya, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi segitu pentingnya tindakan meminta maaf atau memaafkan. Kembali lagi, jadi kalau misalnya hari ini posisinya Bapak Ibu cuma bisa memaafkan orang tersebut, ya lakukan. Ada kesempatan buat minta maaf, datang minta maaf untuk kesalahan yang mungkin buat kita dalam hati masih nggak terima nih, sebenarnya dia sih yang salah gitu, ya. Tapi lakukan. Nanti Roh Kudus akan pimpin kita, tuntun kita. Tapi butuh kebesaran hati dan pertolongan Roh Kudus untuk kita melepaskan ego kita, untuk akhirnya kita bisa say sorry, kita minta maaf. Minta maaf untuk kesalahan apa tuh yang udah kita temukan. Sorry ya, gue juga kemarin begini, ya. Jadi itu untuk akhirnya kita boleh ngejalanin hidup yang singkat, hidup yang betul-betul sementara dengan sehat, ya. Tuhan bukan cuma mau kita punya kesehatan rohani, tapi Tuhan juga mau emosimu sehat. Emosi Anda dan emosi saya sehat. Dengan cara apa? Ya jangan menyimpan kebencian, kekecewaan. Minta maaf dan memberi maaf.
Jadi kita udah belajar 3 hal. Yang pertama, hubungan itu penting, ya. Pertahankan. Gimana caranya pertahankan? Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Karena Tuhan mau kita berelasi yang sehat. Hubungan itu penting. Yang kedua, bukan soal salah siapa, ya, tapi kalau kita boleh minta maaf dan kita memberi maaf dan kita menjadikan 2 hal ini menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, maka saya percaya hubungan kita boleh sehat dan terus semakin sehat. Yang ketiga, ya, kita perlu sadar bahwa nggak ada yang benar-benar benar dan nggak ada yang benar-benar salah, ya. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa dan akan berbuat dosa, ya. Yang dipulihkan apa, Rey, waktu kita terima Tuhan? Kehidupan kita, status kita diperbaharui, tapi kita masih bisa berbuat dosa. Jadi dalam hubungan, sadari bahwa kita juga bisa salah. Ya, Bapak Ibu, terakhir, bahwa Injil itu adalah pesan pemulihan. Ya, pesan pemulihan. Yesus Immanuel, Tuhan yang memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Perdamaian. Dan ini sesuatu yang penting. Kalau enggak, kita jadi musuh Allah. Menghidupi Injil kasih karunia Allah itu nggak bisa enggak, kita perlu mengasihi dan melakukan praktek-praktek pemulihan yang perlu dilakukan antara kita dengan orang-orang yang mungkin kita sedang berkonflik. Tentu pertama-tama mulai dari rumah tangga, Bapak Ibu, mulai dari kamar kita. Bukan pelayanan, ya, bukan pelayanan. Karena 1000 kali lebih penting kita punya rumah tangga yang sehat, yang mencerminkan kasih Kristus, daripada kita 1 kali dapat jadwal pelayanan dan melayani 1000 jemaat. Saat ini Tuhan betul-betul menghendaki agar relasi, ya, entah apa yang hari ini mungkin Roh Kudus ingatkan ketika Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini, tapi sekali lagi bukan persembahan materi, bukan persembahan pelayanan kita, tapi rumah tangga yang bertahan, rumah tangga yang bertanggung jawab dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan ada firman Tuhan yang boleh singkat, sederhana, mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh punya hubungan-hubungan yang sehat, hubungan-hubungan yang mencerminkan kasih Kristus. Kami percaya Bapak, kalau kami boleh keluar di tempat kerja, di gereja, kami boleh keluar dimanapun kami berada, kami boleh berusaha untuk jadi berkat. Tapi pertama-tama kami mau jadi berkat di rumah tangga kami. Dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak kami Tuhan, atau kalaupun hari ini kami posisi sebagai menantu dan mertua. Pulihkan Tuhan yang tidak bisa dipulihkan. Engkau jamah Tuhan hal-hal yang mungkin sudah menjadi tulang belulang buat kami, tapi kami percaya Engkau bisa memberikan kehidupan, Engkau bisa memberikan kembali satu hubungan utuh karena kasih Kristus melampaui segala perkara, konflik, dan kehancuran. Terima kasih Bapak, Roh Kudus-Mu terus bekerja, memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.